Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Pembelajar TV. Dan kali ini kita meneruskan pelajaran atau sharing ilmu tentang bagaimana kita akan membangun sebuah website. So, ini adalah seri keberapa ya? Kalau tidak salah, kayaknya sih udah seri kelima ya teman-teman. Kita mempelajari hal-hal tentang sebuah website. Nah, sekarang untuk seri kelima ini, sebentar saya naikkan dulu. Oke. Nah, untuk seri kelima ini kita sudah masuk ke bagian teknisnya ya. Nah, di bagian teknis ini kita akan mempersiapkan terlebih dahulu tool. Dalam hal ini adalah software apa saja sih ketika kita akan membuat sebuah website. Oke, tanpa berlama-lama kita akan kulik terlebih dahulu jenis-jenis software atau hal-hal apa saja sih yang akan kita butuhkan ke depannya. Oke, software yang pertama adalah text editor. Jadi gini teman-teman, sebenarnya setiap operating system itu sudah membawa text editornya masing-masing. Heran ya? Loh, emang berarti sudah bisa bikin website dong berarti? Yes, bener. Jadi, setiap operating system itu sebenarnya sudah bundling, sudah ada software bawaan untuk text editornya. Cuman masalahnya, karena dia text editor, jadi dia atau software ini kurang support ketika kita akan menggunakan software tersebut atau aplikasi tersebut untuk membuat website. Maksudnya bagaimana sih? Jadi gini, contohnya ya, di lingkungan Windows itu ada text editor default yang dibawa oleh Windows itu adalah Notepad. Nah, di Notepad tersebut sebenarnya bisa kita membuat sebuah halaman HTML, tapi di situ ada kekurangannya. Pertama, dari sisi interface-nya atau tampilannya, Notepad ini tidak menampilkan baris atau baris keberapa gitu ya. Jadi nanti akan kita merasa kesulitan kalau misal kita masuk ke bagian benar-benar coding, kemudian terjadi error dengan coding kita. Nah, biasanya tampilan error itu kan menampilkan line berapa. Nah, kalau kita menggunakan text editor Notepad, ya kalau misal codingnya hanya puluhan lah ya, nggak sampai 20, is okay, kita akan tidak kesulitan. Tapi, kalau coding yang kita buat itu, misal sampai 100 baris, 1000 baris, tentu akan mumet gitu kan. Makanya kita membutuhkan text editor tambahan gitu ya, yang tidak bundling dengan operating systemnya. Nah, apa saja sih jenis-jenis editornya, text editor yang dibawa itu? Yang pertama ada Visual Studio, kemudian Notepad, terus ada Atom Editor dan lain-lain. Loh, berarti banyak dong, kan ada dan lain-lain. Iya, banyak. Jadi text editor itu teman-teman bisa memilih mau text editor yang mana, yang merasa nyaman, yang di spek komputernya itu bisa ngangkat. Nah, silakan dipilih, paling enggak ya 3 inilah ya, silakan dipilih salah satunya. Nah, kenapa kita butuh text editor? Memang nggak bisa ya pakai teks, kan misal kayak word processor seperti Microsoft Word itu kan teks juga tuh. Nah, apa emang nggak bisa? Nggak bisa teman-teman. Jadi karena formatnya dari sebuah file itu di bagian Microsoft Word itu kan tidak bisa untuk disimpan menjadi halaman website. Jadi beda peruntukannya, beda kegunaannya. Kalau text editor itu adalah kalau untuk word processor seperti Microsoft Word dan teman-temannya, nah itu yang namanya
Word processor itu biasanya bertujuan untuk printing nanti di finishingnya. Seperti itu, bukan untuk sebuah sebuah tool yang nanti dibaca oleh browser, bukan. Jadi beda peruntukannya. Seperti itu ya. Jadi jangan gunakan Microsoft Word untuk menuliskan kode HTML-nya. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Saya pikir teman-teman sudah familiar ya bagaimana cara mendapatkan sebuah software. Tenang aja teman-teman, untuk software text editor ini tidak dipungut biaya. Jadi teman-teman bisa mendownload masing-masing ya, googling atau cari-carilah ya. Download kemudian Visual Studio atau download Notepad++, akan banyak hasilnya nanti. Dan di situ ketika teman-teman menginstal beda software, beda ukuran gitu ya. Makin kompleks sebuah text editor, maka akan makin besar pula space yang dibutuhkan. Jadi berbanding lurus ya antara text editor dengan berbanding lurus antara kompleksitas dan size yang dibutuhkan. Oke, software pertama itu adalah text editor. Selain text editor ada apa lagi? Selain text editor, software yang kedua kita butuh browser. Nah, browser apa aja? Ini tidak harus teman-teman miliki semua ya. Jadi ini salah satu saja gitu. Yang paling umum biasanya Google Chrome. Saat saya membuat video ini, browser yang paling banyak dipakai menurut saya adalah Google Chrome. Kemudian ada Mozilla, ada Safari, ada Opera. Nah, ini adalah salah satu saja teman-teman. Jadi tidak ada kewajiban teman-teman menggunakan semuanya gitu kan, nggak ada. Karena apa? Fungsinya dari browser ini hanya membaca kode HTML atau tag HTML saja. Jadi kita menuliskan kode HTML itu di text editor, kemudian yang membaca atau menerjemahkan dari tag HTML nanti itu adalah browsernya. Nah, sebenarnya hanya dua ini saja teman-teman, tidak perlu banyak. Loh, kalau ada yang bertanya, bagaimana tuh kalau untuk berurusan dengan yang server-server gitu? Nah, itu nanti dulu ya. Kita fokus di bagian client side programming terlebih dahulu. Oke, jadi teman-teman hanya membutuhkan dua software. Yang pertama adalah text editor, kemudian browser. Oke, teman-teman, saya cukupkan dulu. Pelan-pelan, jangan terburu-buru. Nanti kalau kebanyakan muntah. Gitu ya. Jadi hari ini kita sudah belajar apa yang teman-teman butuhkan ketika akan menjadi atau berubah menjadi seorang webmaster. Sekian, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah mampir di channel Pembelajar TV. Semoga ilmu yang saya sharing ini, saya bagikan ini, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa menambah wawasan, dan bisa membuka cakrawala dunia teman-teman. Oke, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di video berikutnya. Bye.